Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hamidah Sinaga, SPDI, calon guru penggerak angkatan 7, kerja SMP Negeri 7 Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Pada modul ini, saya didampingi oleh Bapak Fasilitator saya, yaitu Bapak Pariaman Saragi STMSI, dan juga Bapak Pengajar Praktik saya, Bapak Santari RM MPD. Berikut ini adalah latar belakang aksi nyata yang saya lakukan. Budaya positif merupakan sejumlah kegiatan yang dapat membentuk karakter anak. Sekolah sebagai institusi pembentuk karakter memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter murid. Budaya sekolah tumbuh dari disiplin positif berdasarkan keyakinan-keyakinan positif yang dibentuk di kelas dengan mempertimbangkan kebutuhan murid. Oleh karena itu, untuk menciptakan dan mewujudkan budaya positif di sekolah, diperlukan peran guru membuat suasana sekolah aman dan nyaman, sehingga karakter baik akan tumbuh pada diri murid yang sesuai dengan visi profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan aksi nyata yang saya lakukan, yang pertama, mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat. Ketiga, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid. Adapun lini masa tindakan ataupun langkah-langkah tindakan aksi nyata saya kali ini, yang pertama terlebih dahulu saya berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Selanjutnya, yang ketiga, saya membuat keyakinan kelas bersama-sama warga sekolah. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Berikut merupakan dukungan yang dibutuhkan. Pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan pembuatan keyakinan kelas di kelas 9B.
Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu guru-guru hebat. Selamat siang, Bu. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, salah satunya nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa hadir melaksanakan tugas di sekolah yang kita cintai ini. Selawat beramaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan buat junjungan alam yang ani Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita mendapat syafaatnya di yaumul mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Tanjung Medan, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Tanjung Medan, dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman seperjuangan guru yang hadir pada siang yang berbahagia ini. Baiklah, perkenalkan, saya sebagai moderator yang akan membawakan susunan acara pada siang yang berbahagia ini dalam kegiatan diseminisasi atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Selanjutnya kita masuki acara doa. Dalam hal ini kami minta kepada Ibu Samira, kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah bapak-bapak dan ibu guru semuanya, untuk mengawali acara kita ini agar mendapat barokah dari Allah, kita awali dengan sebuah doa yang insyaallah akan saya pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil minna wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, berikan keberkahan dalam acara kami ini, berikan selalu ridho-Mu dalam acara kami ini ya Allah. Bibarakati dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, semoga dengan doa yang kita panjatkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Bersyukur kita kehadiran Ilahi Rabbi telah memberikan kesempatan yang bagus ini, ya Bu ya. Kesempatan yang bagus, kita mendapatkan sebuah hidayah, anugerah ya, anugerah dengan diberikannya guru penggerak sehingga menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita. Selanjutnya selawat beriring salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan
keharibaan Nabi besar Muhammad SAW dengan untayan kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat diberikannya kita barokah di dalam kehidupan melaksanakan tugas yang mulia ini, pendidik generasi bangsa, dan bermanfaat, dan sholawat itu bermanfaat bagi kita terutama di yaumil la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 7 Tanjung Bedan, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru beserta TO. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kami ucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama, partisipasi rekan-rekan guru sehingga terlaksananya acara diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Semoga kegiatan ini memberikan berkah dan memberikan ilmu pengalaman bagi kita, sehingga pola mengajar belajar kita di dalam kelas, pola bersosial kita sesama kawan, pola bersosial kita sesama anak didik kita dapat tercipta lebih bagus ke depan. Itu harapan saya salah satunya. Kemudian tak pesan-pesannya juga, mudah-mudahan setelah ibu ini ada lagi ya Bu ya. Jadi kami mohonlah kepada ibu yang sudah lulus di angkatan 7, mohon berikanlah informasi Bu, kasih tahu dengan teman sejawat, tegur, sapa, senyum, ya kan Bu. Ada pendaftaran guru penggerak, silahkan. Mohon arahan, mohon tuntunan, mohon tunjukkan kepada kawan-kawan, tunjukkan kepada kami Bu, mana yang tidak kami kasih, mana yang tidak kami tahu, yang ibu dapat dalam ilmu. Kemudian di sini kami himbau kembali, mohon juga, saya rasa ini ibu guru penggerak yang sering tuh buka-buka link informasi atau setidaknya dari SIM PKB ya Bu ya. Jadi mohon Bu, kalau ada pelatihan-pelatihan, rangkullah kami, ajarlah kami, tunjuk ajarlah kami. Ini ada lagi ya Bu, dari tanggal 6 ya, tanggal 6 sampai tanggal 7 yang sudah pernah saya udah daftar Bu. Makanya hari Senin tanggal 6, hari Senin masih bisa daftar ya Bu, hari akhir bisa nggak daftarnya? Karena nanti pelatihannya di jam 13 Bu. Kalau yang 1 sampai tanggal 4 Februari itu pelatihannya jam 19.30. Jadi kalau ibu mau ikut Zoom, jangan YouTube. Kalau YouTube kita tidak bisa bertanya kecuali melalui channel ya Bu, channel YouTube. Tapi kalau Zoom kita langsung langsung bisa bertanya kepada pembicara. Jadi saya himbau, mohonlah arahannya ya Bu Nur sebagai guru penggerak. Kalau ada informasi-informasi yang ibu dapat, tolong silakan ditunjuk ajarlah kami Bu. Pokoknya jangan ibu share aja di WA. Nanti saya nggak tahu ya Bu, bagaimana nih daftarnya? Atau pas jumpa dengan kawan, yang pastinya kita hari Senin kan jumpa, Bu seperti ini, ayo ada ini ada, ya. Karena nanti akan lebih bermanfaat. Demikian kata sambutan ini. Semoga apa yang kita perbuat pada hari ini dapat hikmah dan pembelajaran selanjutnya memberikan ilmu yang berkah kepada kita. Kemudian kepada Allah kita berserah diri. Atas semua kesalahan saya minta izin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki acara inti pada kegiatan kita siang yang berbahagia ini dengan materi diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Nah, dalam hal ini narasumbernya Ibu Nur Hamidah. Ya, kepada Ibu kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan sejawat yang telah mendukung saya selama ini untuk terus dan bisa semangat dalam mengikuti kegiatan calon guru penggerak saya ini. Selanjutnya pada hari ini saya akan melakukan kegiatan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif
yang sudah saya pelajari di modul 1-4. Untuk itu, tak lupa pula saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru. Saya bukanlah seorang guru. Saya bukanlah ingin mengajari Bapak dan Ibu guru di sini. Hari ini saya ingin kita bersama, belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Karena sejatinya guru yang hebat adalah guru yang mau terus belajar dan menerima perubahan. Guru yang hebat adalah guru yang mampu mengantarkan dan mewujudkan, berkolaborasi dan saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Karena sejatinya guru yang hebat adalah guru yang mau terus belajar dan menerima perubahan. Guru yang hebat adalah guru yang mampu mengantarkan dan mewujudkan peserta didiknya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik Bapak Ibu, kita relaksasi terlebih dahulu ya sambil memejamkan mata. Tapi jangan ketiduran ya Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu guru hebat, bayangkan sekolah impian kita. Bagaimana suasana sekolahnya, bagaimana sikap rekan-rekan guru kita, bagaimana Bapak atau Ibu kepala sekolah kita yang mendukung kita, dan bagaimana sikap kita sebagai pendidik kepada murid-murid kita. Bapak Ibu guru hebat, bayangkan sikap murid-murid kita yang saling berinteraksi, yang sangat menghormati dan sangat menyayangi kita. Bapak Ibu guru hebat, untuk mewujudkan sekolah impian tersebut, bagaimana kita akan menciptakan sebuah lingkungan yang positif. Apa strategi yang akan kita pilih? Bagaimana cara kita menerapkannya? Bapak Ibu guru hebat, satu hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah kita perlu menghilangkan rasa takut dalam diri murid-murid kita, sehingga mereka merasa nyaman, mereka merasa aman, dan mereka merasa bahagia berada di sekolah. Bapak Ibu guru hebat, ayo sama-sama kita wujudkan sekolah impian kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, selanjutnya acara yang selanjutnya tadi hari ini saya akan masuk kegiatan inti, yaitu menyampaikan budaya positif sekolah kita. Apa-apa saja yang harus kita terapkan. Adapun agenda kita pada hari ini, yang pertama kita akan membahas nantinya perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia.
Yang kelima ada posisi kontrol restitusi. Yang keenam ada keyakinan kelas, dan yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Nah, jadi agak banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi saya yakin siang ini sangat bersemangat. Sangat bersemangat kan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Lanjut Bu. Baik, yang pertama perubahan paradigma belajar. Paradigma adalah teori, asumsi, dan ide yang berkontribusi pada cara kita memandang sesuatu. Paradigma pembelajaran bermakna sebagai cara pandang kita terhadap proses pembelajaran. Jadi perubahan paradigma ini terjadi dari hasil analisis. Setelah dianalisis dan menunjukkan bahwa sistem yang kita anut tidak lagi memberi hasil. Jadi terjadilah perubahan. Nah, biasanya pergeseran paradigma itu disebabkan beberapa hal, salah satunya saya buat di situ perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu salah satu perubahan paradigma belajar kita pada saat ini. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita sudah masuk ke kurikulum Merdeka. Jadi tujuannya adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua? Mandiri. Yang ketiga? Iya, bernalar kritis. Yang keempat? Iya, berkebinekaan global. Oke, selanjutnya yang kelima, bergotong royong, dan terakhir kreatif. Iya, kemarin saya ada dengar ada ibu-ibu guru di sini atau bapak ibu guru ya yang punya lagunya di dalam ruangan ya, dinyanyikan dalam ruangan. Siapa itu? Ibu siapa? Ibu SPK ya? Iya, luar biasa ya. Nah, karena saya dengar lagu profil pelajar Pancasila dinyanyikan bersama anak-anak agar anak-anak didik kita ingat selalu ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya, disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif di sekolah kita, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Itu salah satu atau hal yang paling penting. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Itu dia disiplin positif. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Diana Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi kita memiliki motivasi itu mungkin salah satunya untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Ya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Jadi ini merupakan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu apa ya Bapak Ibu? Ekstrinsik. Iya, motivasi yang berasal dari luar, bukan dari dalam dirinya. Jadi dia melakukan disiplin karena takut kita hukum. Nah, begitu anak murid kita ada ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Oh, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Ibu kasih nilai plus. Nah, seperti itu. Jadi mereka semangat. Mungkin itu motivasinya ya. Nah, jadi ini juga merupakan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Iya. Yang ketiga yaitu untuk
menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi murid pada motivasi yang ketiga ini, mereka melakukan disiplin karena ia sadar. Karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi karena mereka sadari, berarti berasal dari dalam diri mereka ya. Maka itu dikatakan motivasi intrinsik. Seperti itu. Selanjutnya Bu, motivasi perilaku manusia. Jadi tujuan dari disiplin positif yang kita bicarakan tadi adalah menanamkan motivasi yang ketiga kepada murid-murid kita untuk menjadikan mereka orang yang mereka inginkan, bukan menjadi diri orang lain. Jadi mereka ingin menjadi diri sendiri, ya. Mereka ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lalu ketika murid-murid kita memiliki motivasi ini, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Mau ada hukuman, mau ada hadiah, mereka enggak berpengaruh lagi karena sudah timbul dari dalam diri mereka, ya. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Selanjutnya Bu, baik, kebutuhan dasar manusia. Ya, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Jadi apapun tindakan kita pasti ada tujuannya ya Bapak Ibu ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar kita. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang terakhir, kebutuhan akan penguasaan. Selanjutnya Bu, ya, kita rincikan masing-masing kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat fisiologis dan juga bersifat biologis. Jadi fisiologisnya itu misalnya kita butuh rumah, butuh makan, dan juga butuh kesehatan. Jadi kalau biologis, ini proses reproduksi ya. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Selanjutnya kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kita semua butuh kasih sayang ya Bapak Ibu ya. Iya, butuh kali ya. Begitu juga dengan murid-murid kita. Mereka juga butuh kasih sayang. Kebutuhan ini kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya, kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, serta didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, mereka juga suka mencoba-coba dan tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain. Dan juga mereka senang mencoba hal-hal baru dan juga menarik. Terakhir, kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, yaitu anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka ingin menikmati apa yang mereka lakukan, kebutuhannya untuk mencari kesenangan. Mereka juga suka bermain dan juga tertawa. Ya, mereka suka permainan, suka bergurau, suka melucu, dan juga suka menggemaskan. Jadi kebutuhan ini termasuk dalam kebutuhan akan kesenangan. Ya, selanjutnya Bu. Baik, konsep disiplin di sini ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama, konsep disiplin dengan identitas gagal.
Nanti yang kedua, konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu yang pertama pemberian hukuman. Nah, jadi pada saat kita memberikan hukuman, anak-anak merasa itu sangat menyakitkan. Mereka juga merasa takut, merasa tidak nyaman, mereka terpaksa, dan mereka juga menjadi orang yang suka menyembunyikan kesalahannya karena takut akan hukuman tadi. Terakhir, murid juga akan menjadi rendah diri. Nah, yang kedua, ada penghargaan. Jadi penghargaan di sini juga merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, murid yang suka akan penghargaan, dia itu tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan. Itu merusak ya Bapak Ibu ya, merusak hubungan. Mungkin karena mendapatkan penghargaan dengan segala macam cara mungkin mereka lakukan. Dengan cara yang tidak baik agar mendapatkan nilai yang sangat tinggi sehingga mereka mendapat penghargaan nantinya dari Bapak dan Ibu guru seperti itu ya. Nah, selanjutnya menimbulkan rasa iri dan ketidakjujuran. Ini tadi yang saya katakan. Lalu mematikan kreativitas. Nah, selanjutnya murid juga menghukum dengan yang termasuk penghargaan, menghukum dengan sistem ranking. Makanya sudah dihapuskan, nggak ada lagi sistem ranking. Karena sistem ranking itu termasuk dalam konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang terakhir yaitu merampas hak menghargai dirinya sendiri. Itu dia. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi disiplin dengan identitas sukses yang pertama ada konsekuensi, yaitu penguatan bertahan dalam jangka pendek. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan kita berikan konsekuensinya. Misalkan anak kita tidak mengerjakan PR, jadi konsekuensinya mungkin kita tambah 10 soal lagi, seperti itu. Atau dia terlambat masuk ke dalam ruangan, jadi konsekuensinya pada saat istirahat dia tidak kita biarkan istirahat tapi mengerjakan ketertinggalannya, seperti itu konsekuensinya ya. Lalu pada konsekuensi perlu monitoring berkelanjutan. Kalau kita memberikan hukuman berupa konsekuensi, jadi kita harus memonitoring, jangan hanya kita kasih udah kerjakan tugasnya ya nak 1-5 hanya situ terus kita tinggal, tak seperti itu. Jadi kita harus terus monitoring anak tersebut benar tidak dia lakukan pekerjaannya atau tugasnya ya. Selanjutnya ada stimulus respon, lalu murid menghormati peraturan, dan yang terakhir kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan mereka karena waktu yang mereka miliki dibuat untuk memperbaiki kesalahannya. Itu dia tadi konsekuensi. Dan yang terakhir, konsep disiplin dengan identitas sukses adalah restitusi. Restitusi ini murid diajarkan belajar bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk perilaku ataupun kesalahan yang telah mereka lakukan. Selanjutnya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dan yang terakhir, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, itu yang dikatakan beberapa konsep disiplin. Konsep disiplin yang terbaik adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Itu tadi dia ya. Yaitu konsep disiplin sebuah cara yang menanamkan disiplin positif pada murid. Ciri-cirinya yaitu yang pertama bukan menebus kesalahan. Ya Bapak Ibu ya, namun belajar dari kesalahan dan memperbaikinya. Jadi jika anak-anak merasa salah atau mereka melakukan kesalahan, kita tidak menghukum, semata-mata hanya menghukum, tidak. Kita akan menyuruhnya untuk belajar dari kesalahannya dan memperbaikinya. Selanjutnya hubungannya yaitu hubungan tawaran, bukan paksaan. Kita nggak memaksa. Kalau konsekuensi tadi kita paksa, ya kan Bapak Ibu? Kalau tidak dikerjakan, kita tambah soalnya, seperti itu kan memaksa dia kan. Kalau restitusi tidak memaksa. Lalu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Nah, tugas kita, peran kita menuntunnya. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Itu ciri-ciri restitusi. Ya, jadi restitusi tadi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita fokus untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok belajar mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Selanjutnya, ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya beri contoh di sini, ya. Itu ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Jadi kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera. Jadi kesalahannya dengan hukumannya itu tidak nyambung begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi hukuman seperti itu. Jadi guru marah dan murid akan menjadi takut. Selanjutnya untuk konsekuensi, guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat yang saya katakan tadi. Jadi itu termasuk pada konsekuensi. Nah, jadi guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang terakhir, restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dari dirinya sendiri dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Apa permasalahannya? Kenapa tidak mengerjakan PR? Seperti itu restitusi. Jadi di sini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi itu tadi perbedaannya ya Bapak Ibu, beda hukuman, beda konsekuensi, dan juga beda restitusi. Sampai di sini Bapak Ibu bisa memahami? Alhamdulillah. Selanjutnya Bu Nelly. Iya Bu. Iya, jadi tidak ada lagi hukuman. Karena itu termasuk dari konsep disiplin yang gagal tadi ya, identitas gagal. Jadi yang berhasil di situ hanya konsekuensi dan restitusi. Tapi yang kita ambil, yang lebih baiknya adalah restitusi. Baik, selanjutnya 5 posisi kontrol restitusi. Nah, 5 posisi kontrol inilah yang sering kita pakai atau yang sering kita lakukan terhadap anak didik kita ya. Guru dan orang tua mempunyai visi yang sama dalam menuntun anak mencapai tujuan yang diharapkan, membawa keselamatan dan juga kebahagiaan, seperti itu. Posisi kontrol yang pertama penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga guru sebagai teman. Keempat guru pemantau dan kelima guru sebagai manajer. Bapak Ibu guru, posisi kontrol mana yang sering kita lakukan? Posisi kontrol mana yang sering kita lakukan? Pemantau. Pemantau, iya Pak Sandi pemantau. Yang lain pemantau ada lagi? Yang paling banyak? Kalau saya sendiri dulu, sebelum saya mengikuti guru penggerak, saya pakai yang pertama, penghukum. Saya berharap karena saya hukum, mereka akan takut dan tidak mengulangi lagi. Ternyata saya salah besar. Karena yang lebih sering saya pakai yaitu penghukum. Pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer itu sangat jarang sekali. Jadi itulah andalan saya. Karena kata orang, guru matematika itu galak. Kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, nengok gurunya aja dia pasti udah ketakutan. Pasti disiplin menurut saya, tapi itu salah. Sebenarnya salah. Nah, jadi inilah posisi kontrol restitusi yang sering kita lakukan. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk lebih memahami agenda 5 posisi kontrol restitusi akan saya putarkan videonya ya Bapak Ibu ya. Selamat menonton Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita
kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jangan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna,
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Bapak Ibu, nah tadi kita sudah sama-sama ya menyaksikan bagaimana 5 posisi kontrol kita terhadap murid. Nah, jadi saya yakin Bapak dan Ibu guru sudah bisa membedakan yang mana penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Sudah ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk pada keyakinan kelas. Saya yakin kita semua sudah membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, memang ini bukan hanya tugas wali kelas ya. Saya berharap Bapak dan Ibu guru lainnya juga sudah membuat keyakinan kelas, diyakini bersama dengan anak didik kita. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai universal yang diyakini bersama, berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan. Ya, contoh keyakinan kelas. Saya ulangi, contoh keyakinan sebelum kita masuk keyakinan kelas. Ini ada contoh keyakinan yang mungkin sering kita laksanakan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ayo, kenapa Bapak Ibu kita pakai helm? Iya, keselamatan ya, keamanan, keselamatan. Selanjutnya yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang mencuci tangan setiap saat? Terhindar dari penyakit, itu kesehatan ya. Iya, jadi untuk contoh yang pertama dan yang kedua tadi itu kita yakini jika kita menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor, kita akan selamat. Nah, jadi bukan karena ada rambu-rambu lalu lintas saja kan kita pakai. Nah, daerah kita sini tidak ada rambu-rambu lalu lintas, tapi kita tetap menggunakan helm. Jadi itulah keyakinan yang timbul dari dalam diri kita sendiri, seperti itu. Lanjut Bu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama anak-anak saya kelas 9B. Keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua, melibatkan seluruh warga sekolah atau kelas dalam pembuatannya. Yang ketiga, berupa pernyataan universal, jadi dia umum, tidak khusus. Selanjutnya dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat oleh anak-anak didik. Dan yang terakhir sesuai dengan kondisi kelas kita, agar mudah diterapkan oleh anak didik kita, seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya Bu. Adapun kegiatan membuat keyakinan kelas yang sudah saya terapkan, yang pertama kami berdiskusi dulu tentang peraturan apa saja yang akan kami buat. Saya beserta anak-anak berdiskusi terlebih dahulu. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi kalau peraturannya harus datang ke sekolah kurang dari 15 menit sebelum bel berbunyi. Nah, jadi terlalu panjang. Jadi dia itu kan spesifik, khusus dia. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih universal. Dibuatlah misalnya datang tepat waktu.
waktu. Hanya seperti itu aja. Jadi mudah diingat oleh anak-anak didik kita. Dan yang terakhir, menempelkan keyakinan di kelas. Jadi anak-anak didik kita suruh mereka membuat keyakinan apa saja yang mereka yakini, lalu mereka memberikan pendapatnya masing-masing ke depan kelas. Setelah itu saya beserta anak-anak didik saya menyimpulkan dan membuatnya lebih universal lagi kata-katanya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kayaknya sudah kurang bersemangat ya. Saya punya game. Kita main dulu. Oke, jadi kita ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ibu, ikut Ibu? Bapak ikut ya? 10 orang. Kita buat jadi 3 tim ya? Oke, kita bagi 3. Bapak Ibu, jadi kita bentuk jadi 3 tim. Silahkan Bapak Ibu buat timnya. Atau saya tunjuk? Oke. Berarti tim yang pertama, jeng jeng jeng, Ibu Uli. Maju Bu, Bu Uli. Oh, Bu Lestari nggak bisa ya Pak? Ya Bu ya, Bu Lestari nggak bisa. Soalnya nanti apa Bu, jatuh-jatuhan takutnya tak kenapa pula. Kita mau mengambil bola. Iya, nggak usah ya. Masalah kita 9 ya, 3 tim ya. Ibu Uli, Ibu Fitri, dan Ibu Sila. Tim yang kedua, Ibu Samira, Ibu Andayani, dan Ibu Rina. Tim ketiga, Pak Khairul, Pak Sandi, dan juga nggak bisa ya Pak? Ya bisa nanti ngarang-ngarainnya. Jadi kuranglah kita 1 orang lagi. Ibu, jadi 2 tim aja lah ya? 2 tim aja lah. Oke, 2 tim aja. Berarti bergabung aja lah Bapak kemarin. Ya. Ikut lah Pak. Iya, soalnya kita mau ngambil bola. Begini aturannya ya. Sudah saya pilih 2 tim. Nah, jadi setiap tim berdiskusi. Nanti tim pertama akan mengambil bola yang berwarna hijau. Yang ke tim kedua mengambil bola yang pink, berwarna pink. Jadi setiap tim merembukkan bagaimana cara mengambil bolanya dengan syarat yang paling depan dan yang nomor 2 harus tutup mata. Jadi yang memberi aba-aba yang paling belakang. Ya, yang paling belakang nanti yang memberi aba-aba. Tangan tetap, ya tangannya di bahu tangannya. Nggak boleh. Tangannya di bahu. Semua tangannya di bahu ya. Iya. Jadi, iya ini bolanya. Ayo Bu, serang bolanya di bawah. Oke. Iya. Iya, maka ini dibuka dulu nanti saya kasih tahu. Hanya 2 bola Bu. Yang warna hijau sama yang pink. Nah, 4 aja Bu. Iya, ini bolanya ya. Harus geser ya Pak bangkunya ya Pak. Oke, ini simpan. Kalau anak-anak di rumah ya Bu. Iya boleh. Jadi untuk setiap tim akan mengambil bola yang dipilih. Tim pertama tadi warna hijau, tim kedua warna pink. Iya Pak, diserak. Jangan sampai bawah kolong ya Pak, payah nanti memberinya. Iya. Oke. Nanti nyetrum kena itu terpegang pula, Cok. Jadi setiap tim mendiskusikan bagaimana caranya. Jadi didiskusikan karena yang mengontrol hanya bagian belakang. Yang belakang yang mengontrol.
Jadi untuk yang bagian depan dan yang kedua harus tutup mata. Yang terbuka matanya hanya yang paling belakang. Oke? Udah? Ya, dimusyawarahkan dulu. Mungkin ada trik-triknya ya. Siap? Ngobrol. Iya, oke. Udah? Siap? Siap. 1, 2, mulai. Ayo, harus dipegang, jangan terlepas, jangan terlepas kawannya. Boleh, yang kawannya jangan terlepas. Jangan dikasih tahu. Ingat ya, bolanya 4. Ayo, oke, udah. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, ayo silakan dulu Bapak Ibu. Tim lain dapat berapa tim 1? Iya, 3 tim 1. Sama tim 2 Oke, baik Bapak Ibu. Ayo, saya meminta beberapa orang atau setiap tim ya mengasih kesimpulan dari game yang kita mainkan. Kesimpulan dari permainan tadi, kesimpulan dari permainan yang disediakan oleh moderator tadi, kalau menurut kami ya dari kelompok 2 menarik untuk dipermainkan juga untuk anak-anak, karena mungkin setelah belajar anak-anak merasa lelah, letih, dengan adanya permainan ini bisa menghibur. Nah, yang pertama itu menghibur, kemudian untuk anak dimotivasi juga dengan matanya ditutup, bagaimana caranya bisa mendapatkan hasil dan kemenangan dari sebuah permainan itu. Itu saja Bu dari saya. Mudah-mudahan mungkin ada dari kelompok yang lain yang mau menyampaikan. Untuk kayaknya pengalaman atau pelajaran yang bisa kita kutip dari permainan ini, yang pertama salah satunya itu menghilangkan
merasa jenuh terhadap anak-anak ketika selesai belajar. Yang kedua yaitu karena dari situ ada sistem kerjasama, kerja kelompok. Jadi adanya kerja kelompok yang baik mungkin akan menghasilkan yang lebih baik lagi. Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin menambahin? Ya, is the best. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Kegiatan atau game yang kita lakukan tadi sangat seru sekali. Dan ada satu lagi yang saya perhatikan. Mau bagaimanapun susahnya kita, ada ibu kepala sekolah yang menggini-ginikan ibu kepala sekolah selalu membantu dan mendukung kita. Terima kasih Bu. Baik, kita tarik nafas dulu. Ya, biar kita lanjut materi selanjutnya. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Lagi Bu, atas Bu. Kiri. Baik, Ibu. Kita lanjutkan materi kita ya. Ya, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses penyelesaian masalah dengan cara dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama itu ada namanya menstabilkan identitas. Nah, jadi menstabilkan identitas ini seperti contoh setiap orang pasti melakukan kesalahan. Itu dia contoh perkataannya. Jadi segitiga restitusi ini kan berbentuk dialog. Kita berdialog kepada anak yang melakukan kesalahan. Lalu tahap yang kedua namanya validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, seperti itu kata-katanya ya. Yang tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Jadi tahap ketiganya ini kita menanyakan keyakinannya. Kata-katanya keyakinan kelas seperti apa yang sudah kita sepakati. Seperti itu. Jadi ada 3 dialog yaitu 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Selanjutnya di sini saya sudah mempraktekkan bagaimana cara melakukan segitiga restitusi. Di sini ada kasus pertama. Kasus pertama setelah melaksanakan ujian semester ganjil yang lalu, ditemukan ada beberapa siswa yang harus mengikuti remedial dalam pelajaran matematika. Sehingga saya melakukan remedial dan di sini saya lihat ada salah satu siswa saya, Fani, dia melihat jawaban temannya, Aldo. Nah, jadi bisa dilihat dari gambar ya Bapak Ibu, itu kasus yang pertama. Selanjutnya kasus yang kedua, Pinta siswa saya kelas 9B sering terlambat datang ke sekolah. Jadi dia bukan sekali 2 kali lagi, tapi dia sering datang terlambat ke sekolah. Di jam pertama pelajaran saya itu pelajaran matematika, dia tiba pukul 7.50. Nah, padahal jam pelajaran dimulai pada pukul 7.30. Jadi ini ada 2 skenario yang saya lakukan. Adapun contoh kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan, Bapak Ibu bisa melihat dari video yang akan saya tampilkan berikut ini.
Jadi organisasi ibu juga pernah buat saya. Jadi selanjutnya ibu mau tahu alasan kenapa coba ceritakan bersama. Saya tidak belajar bagaimana. Gak belajar tuh kenapa gak belajar nak? Saya belum terberangkat Sampai jam berapa itu? sampai jam 11. Jadi gak belajar lagi, langsung tidur. Jadi kami kita sudah pernah buat kesepakatan ya, dan kita sudah ada komunikasi ya. Jadi menurut kami apa yang Kejujuran. kejujurannya sebenarnya ibu mau tahu apa yang harus kami lakukan ke depannya nanti supaya kami tidak mencontohkan. Saya akan belajar di sini akan bersama dengan laki-laki. Saya akan mengerjakan soal ujian di saya. Ya, kami belajar sungguh-sungguh, lalu tidak nonton lagi ya. Banyak loh film-film lain yang lebih didik ya. Karena kami masih SMP ya. Selanjutnya berusaha lebih ditonton. Lalu kami akan apa tadi yang terakhir mengerjakan dengan tujuan mengerjakan soal ujian ya. Jadi nanti ke depannya ibu yakin kami akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kami sudah memiliki kejujuran, sikap jujur, orang-orang akan percaya. Kami akan menjadi orang yang terpercaya. Banyak sekali manfaatnya. Karena ya, ke depannya nanti kami pasti akan bisa membanggakan kita. Ya, mungkin hanya itu saja yang mau ditanyakan ya. Jadi ibu harap mulai dari hari ini kami bisa memperbaiki kesalahan ya. Oke, baik. Masih ujian ya? Sebentar lagi masuk ini ya. Oke, jadi kami boleh kembali ke kelas ibu mengucapkan terima kasih ya. Oke, silakan memulai kelas. Apa kabarnya? Kita tahu kenapa ibu panggil pertolongan ibu? Saya tidak tahu. Tahu ya? Tadi pagi kira-kira kita sampai sekolah jam berapa? Jam 8. Berarti Saya tidak tahu. menurut kita itu merupakan sebuah kesalahan atau enggak? Sebuah kesalahan.
Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah kita ini. Jadi di kemudian hari apabila kita menghadapi atau menjumpai anak-anak dengan berbagai permasalahan, sebaiknya kita memberikan mereka tempat tersendiri. Jangan di dalam ruangan karena akan mengganggu peserta didik yang lain. Jadi kita ambil waktu sedikit, kita panggil dan kita menerapkan restitusi ini dengan 3 tahapan yang sudah saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir kita masuk pada kesimpulan. Jadi ya, penanganan kasus yang dilakukan oleh guru menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, mengaitkannya dengan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan-keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, yang menjadikan siswa tersebut menjadi lebih merdeka, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Guru yang menerapkan kontrol manajer akan menghasilkan siswa yang memiliki kesadaran diri. Aspek yang dikembangkan adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif di dalam diri siswa. Sampai di sini materi yang saya berikan pada hari ini. Apabila Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan, kita diskusikan bersama-sama. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan, apakah dalam penyelesaian masalah anak pada segitiga restitusi harus menggunakan 3 tahap ini? Bagaimana jika hanya digunakan yang tahap ketiga saja? Terima kasih. Ya, terima kasih buat Bu Yudi yang sudah menanyakan. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi, tadi segitiga restitusi itu menggunakan 3 tahapan. Nah, memang tidak harus ketiga tahapan ini kita lakukan, ya Bapak Ibu ya. Tergantung permasalahannya berat atau ringan. Kalau permasalahannya ringan, mungkin kita bisa pakai tahap yang terakhir. Hanya menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Mungkin seperti itu. Tapi kalau permasalahan peserta didik kita berat, jadi kita harus melakukan ketiga tahap ini. Dimulai dari tahap pertama, menstabil. Bu, tolong Bu, tahap pertama. Yang terakhir Bu. Oke, ini tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi penggunaan tahapan segitiga restitusi tergantung pada besar, ringan atau beratnya permasalahan anak didik, atau tergantung pada siswanya. Dia sudah berulang kali atau masih sekali 2 kali melakukan kesalahan itu. Jadi kalau permasalahannya masih ringan, kita bisa menggunakan langsung ke tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau permasalahannya berat, jadi kita bisa menggunakan ketiga tahap ini. Mulai dari menstabilkan identitas, lalu yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Kadang kita jumpai anak didik kita bukan hanya sekali 2 kali, bahkan sering berulang. Jadi kalau yang sudah sering berulang melakukan kesalahan, kita harus menggunakan 3 tahap ini. Ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau mungkin dia hanya sekali saja datang terlambat atau hanya 2 kali melakukan kesalahan, kita bisa langsung saja ke tahap yang ketiga. Kita menggunakan hanya menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Bu Uli. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau membantu? Pas? Oke, alhamdulillah. Jadi ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan?
Tidak ada ya? Iya. Mungkin hanya di sini sampai di sini saja materi yang saya bagikan kepada Bapak dan Ibu guru. Memang tidak mudah kita merubah, tidak mudah melakukan perubahan ini. Tapi kita berharap kita bisa memulainya dari yang ringan-ringan terlebih dahulu. Sehingga apabila kita lakukan terus-menerus, hal ini bisa menjadi budaya positif bagi diri kita. Sudah terbiasa kita lakukan, sehingga kedepannya nanti anak-anak didik kita yang melakukan berbagai macam kesalahan bisa sangat berkurang. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu guru hebat, demikianlah rangkaian materi yang disampaikan oleh Ibu Penggerak yaitu Bu Nur pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan materi yang diberikan kepada kita bisa kita lakukan di kelas kita. Walaupun tidak semua, tapi ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari materi yang disampaikan. Saya sebagai moderator mohon maaf jika terdapat salah kata, perbuatan yang tidak menyenangkan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun umpan balik dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat saya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guru hebat. Saya Kepala SMP Negeri 7 Tanjung Medan memberikan umpan balik dari aksi nyata dari guru saya, calon guru penggerak Ibu Nur Hamidah Sinaga. Alhamdulillah kami diberikan kelulusan satu orang guru, calon guru penggerak yang membawa angin segar positif di sekolah kami. Adapun umpan balik dari aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah yang telah dipresentasikan kemarin, di sini saya sebagai kepala sekolah mengharapkan terutama kepada Ibu Nur Hamidah yang sudah lulus atau dalam proses kelulusan calon guru penggerak di angkatan 7, jangan hanya sebagai aksi nyata tanpa ada kerja di lapangan. Semoga dengan adanya aksi nyata dari budaya positif dapat memberikan perubahan terutama kepada ibu sendiri ataupun memberikan perubahan kepada kawan-kawan, begitu juga di dalam kelas dengan anak. Dari aksi nyata tersebut saya harapkan kembali mudah-mudahan kedepannya cara mengajar, cara belajar, cara mendidik dan cara bersosial dengan teman sejawat dapat dilaksanakan budaya positif yang telah dipelajari atau dikembangkan di dalam aksi nyata kemarin. Demikian yang saya harapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samira. Saya rekan kerja dari Ibu Nur Hamidah Sinaga. Kami bertugas di instansi SMP Negeri 7 Tanjung Medan. Menurut saya, budaya yang disampaikan melalui budaya positif ini cukup baik untuk kita kembangkan di SMP Negeri Tanjung Medan ini, terutama sekali yaitu untuk disiplin positif yang mau kita terapkan kepada anak-anak, bukan karena anak ini dipaksa, bukan karena anak ini mendapat tekanan, tapi bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan disiplin kepada anak itu sadar dengan dirinya sendiri, sehingga anak-anak bisa menerapkan disiplin itu dengan keadaan ikhlas, dengan keadaan yang tiada beban, tiada tekanan dari siapapun juga, sehingga anak itu menerapkan disiplin itu dengan situasi yang nyaman, sehingga anak-anak merasa tenang.
Untuk itu kami merasa berterima kasih dengan adanya guru seperti Bu Nur Hamidah ini bisa berada di sekolah kami ini, sehingga bisa mencontoh bagi kami semua nanti rekan-rekan guru yang ada di sini, agar kami semua bisa menerapkan untuk anak-anak didik kami yang ada di sekolah ini. Cukup sekian saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Guru Bergerak Indonesia Maju.